Bab 157. Dia sudah berusaha menghindar, tetapi Ravindra tetap saja tidak melepaskannya. Apa tujuannya? Dia sudah berpura-pura tidak tahu apa yang terjadi. Apa yang harus dia lakukan, baru Ravindra mau melepaskannya. Melihat Isabel yang sangat marah, Ravindra berpikir sejenak. Apakah dia masih terlihat tidak serius? Dia sudah tidak memarahinya karena sangat dekat dengan Vincent. Sudahlah, karena dia sedang hamil, jangan memarahinya. Direktur Ravindra, silahkan masuk. Makan siang akan segera siap. Tuan rumah mempersilahkan Ravindra masuk. Ravindra berjalan beberapa langkah sampai di samping Isabel dan memegang tangan dia. Isabel merasa sangat bingung. Apa maksud Ravindra sebenarnya? Bukankah dia kembali menjalin hubungan dengan Rahel? Untuk apa masih bergandengan dengannya? Isabel melepaskan tangannya. Tetapi Ravindra menggandeng semakin erat, membuat Isabel tidak bisa melepaskannya. Ravindra tersenyum nakal. Nando tadi membagikan pengalaman kepada dia. Pada saat pacar sedang marah, pegang erat-erat tangannya. Walaupun dia memberontak, jangan lepaskan tangannya. Jika diperlukan, peluk dan cium dia secara paksa juga pilihan yang baik. Sepertinya ini cukup berguna. Isabel tak berdaya. Raisa berpura-pura batuk, menyapa Nyonya Yun dan berkata, "Nyonya, makanan yang kamu buat sangat enak." Pada saat makan siang masih bisa menikmatinya, bukan? Nyonya yang terus memperhatikan Ravindra dan Isabel baru sadar tertawa sambil berkata, "Tentu saja, kalau kalian menyukainya merupakan kehormatan bagiku. Makan siang bisa makan sampai puas. Aku sudah mengatakan kepada pelayan untuk menyiapkan bungkusan agar kalian bisa bawa pulang setiap jenisnya." Wah, ide yang sangat bagus. Raisa tersenyum puas. "Nyonya, kamu baik sekali. Terima kasih banyak." Mendengar perkataan Raisa, perhatian Isabel beralih kepada Nyonya dan berkata, "Benar sekali. Terima kasih banyak. Maaf hari ini sudah merepotkan." "Tidak, yang penting kalian menyukainya." Nyonya menjawab dengan senang. Isabel merasa sangat bersalah. Kalau bukan karena kehadiran Ravindra, semua pasti senang. Tetapi sekarang tiba-tiba datang orang ini. Ravindra tidak suka Isabel meminta maaf. Dia tidak suka Isabel mengalami kesusahan walaupun hanya sedikit. Baru saja Ravindra mau mengatakan sesuatu, Isabel menatapnya. Tatapan ini mengandung peringatan dan amarah. Ravindra yang melihat tatapan Isabel penuh amarah, langsung tersenyum. Dia sangat imut pada saat sedang marah. Isabel merasa Ravindra tidak tahu mengapa dia marah. Dia sudah sangat marah, tetapi Ravindra masih saja tersenyum. Sudahlah, dia memang tidak pernah mengerti. Dulu, aku selalu saja membuat dia marah tanpa alasan.
Sekarang, dia selalu membuat aku marah tanpa alasan. Mereka selalu saja tidak sama. Vincent memperhatikan tatapan mereka berdua. Saat ini, dia tiba-tiba iri kepada Ravindra. Paling tidak, Ravindra bisa saling berkomunikasi dengan Isabel lewat tatapan. Isabel tidak pernah melakukan ekspresi apapun kepadanya selain karena sopan santun. Mereka semua langsung masuk ke ruang tamu. Baru saja duduk, ada pelayan yang mengantarkan teh. Ravindra tidak melepaskan tangan Isabel. Walaupun duduk, dia tetap menggenggam tangan Isabel. Dia memamerkan keharmonisannya. Isabel sangat kesal. Di depan orang banyak, apakah Ravindra sedang tidak waras? Memamerkan keharmonisan dengannya. Citranya tidak pernah dirusak. Untuk apa memamerkan keharmonisan? Ravindra memegang gelas teh dan berkata, "Banyak yang bilang keluarga Yun ada 3 barang berharga, buku, obat, dan teh. Merupakan kehormatan bagi saya bisa merasakannya. Teh ini sangat bagus, sangat sulit membeli teh ini di luar sana." Ravindra mencium dan berkata lagi, "Tetapi sangat disayangkan, pada saat memetik teh ini sedang musim hujan. Maka dari itu, pada saat penjemuran kurang, rasanya sedikit berbeda. Apa benar yang aku rasakan?" Tuan Yun adalah pencinta teh, terpelajar dan sering menganggap remeh orang lain, apalagi pembisnis. Tetapi, dia tidak berani menganggap remeh Ravindra. Tetapi dia tetap tidak menyukainya. Pada saat Ravindra mengatakan hal ini, Tuan terlihat tersentuh. Orang yang dapat mengetahui teh hanya dari penciumannya saja, pasti bukan orang biasa. Vincent mencium teh dan tahu apa yang dikatakannya benar. Semua orang tahu bahwa Ravindra adalah orang yang dingin dan dapat sukses karena harta keluarganya. Tetapi, setelah beberapa kali bertemu dengan Ravindra bisa menjadi pembisnis sukses bukan? Semata-mata karena keluarganya. Tetapi, dia adalah orang yang cerdas dan bekerja keras. Musuh yang meremehkan dia akan kalah. Ternyata, Direktur Ravindra juga orang yang meneliti teh. Tuan Yun berkata, "Benar sekali. Pada saat memetik teh ini, tidak disangka Tuan marah. Hujan besar selama 1 minggu. Maka dari itu aromanya sedikit berbeda." Ravindra tersenyum sedikit dan berkata, "Kebetulan sekali, aku juga ada sedikit daun teh ini, dan selesai dikeringkan sebelum ini. Maka dari itu aromanya termasuk sempurna. Jika Tuan tidak keberatan, aku akan memberikannya kepada Tuan." Saat ini, ketidakpuasan Tuan Yun terhadap Ravindra sudah hilang. DNA sangat ingin banyak ngobrol dengannya. Dan sangat ingin banyak mengobrol dengannya. Isabel terkejut melihatnya. Apa kelebihan yang memiliki Ravindra? Kemampuan dia pergi bisa membuat orang yang membencinya menjadi suka. Isabel ingin melepaskan tangannya, tetapi Ravindra tetap memegangnya dengan erat. Isabel berkata dengan pelan, "Lepaskan tanganku, aku mau ke toilet." "Kebetulan sekali, aku juga mau." Ravindra tersenyum nakal dan berkata kepada yang lain, "Maaf, kami ke toilet sebentar." Isabel tidak membawa asisten. Aku tidak tenang, dia pergi sendirian. Aku mau temanin dia. Isabel kembali terkejut. Orang ini mengapa bisa mengatakan dengan santai?
Baik, pelayan, bawa mereka berdua ke toilet. Tuan Yun tersenyum sambil berkata, sudah lama sekali dia tidak bertemu dengan orang yang mengerti teh seperti dia. Walaupun Vincent juga mengerti sedikit tentang teh, tetapi sangat jauh berbeda dengan Ravindra. Yang paling penting adalah Ravindra juga mempunyai daun teh yang sama. Isabel dan Ravindra meninggalkan ruang tamu. Setelah pelayan pergi, akhirnya dia marah. Apa maksudmu? Apa yang harus aku lakukan baru bisa membuat kamu puas? Ravindra melihat Isabel. Dia terlihat bingung. Isabel merasa sudah hampir gila karena Ravindra. Katakan kepadaku, apa yang harus aku lakukan baru bisa membuat kamu puas? Air mata Isabel sudah mau jatuh. Dia merasa malu karena perbuatan Ravindra. Apakah dia harus melakukan ini dan membuat dia malu baru bisa puas? Dia hanya bertamu, tetapi Ravindra menggunakan cara ini untuk menghukumnya. Ravindra melihat Isabel dengan tenang. Nando bilang kalau wanita sedang marah harus memeluknya dengan erat. Mungkin ini adalah waktu yang tepat. Ravindra menariknya dan memeluknya dengan erat. Isabel kembali terkejut. Apa yang terjadi kepadanya? Terbuat dari apa otaknya? Lepaskan aku. Apa yang sedang kamu lakukan? Isabel berusaha melepaskan diri, tetapi tenaganya kurang kuat. Air mata Isabel jatuh dan berkata, Ravindra, kamu bajingan. Iya benar, kata Nando. Biarkan dia melampiaskan amarahnya. Setelah dilampiaskan, dia tidak akan marah lagi. Ravindra berpikir dalam hati. Isabel terus-menerus memukul badannya, tetapi dengan tenaganya tidak kuat. Jangan menangis, hatiku juga sakit. Ravindra melihat Isabel yang berlinang air mata, tidak tahu kenapa dia berkata seperti ini. Isabel benar-benar terkejut dan tidak mengerti. Setelah itu, Ravindra langsung menciumnya dan membersihkan air matanya dengan bibirnya. Dengan lembut, seolah-olah Isabel adalah boneka yang sangat mudah pecah. Isabel melihat ke atas dan menatapnya. Kenapa? Kenapa dia begitu lembut? Tetapi, apakah dia sungguh menyayangiku? Kenapa dia masih kembali berpacaran dengan Rahel? Benar, dia hanya... Apa yang dia lakukan? Ravindra mencium ke bawah dan berhenti di bibirnya. Isabel yang berusaha menahan diri, akhirnya gagal lagi. Isabel ingin memberontak, tetapi dia tidak mempunyai tenaga untuk memberontak. Karena ciuman ini terlalu manis, membuat dia tidak bisa menolak. Bab 158. Sebenarnya Ravindra ingin menghiburnya, maka dari itu mencium Isabel. Tetapi Ravindra tidak rela melepaskannya. Sudah sangat lama tidak menciumnya. Walaupun pada saat Isabel marah sangat lucu, tetapi dia tidak rela melihat Isabel marah. Serba salah. Lebih baik diteruskan saja ciuman ini. Lidahnya sangat manis. Kenapa bisa seperti ini? Dengan susah payah aku mundur dari peperangan cinta ini. Mengapa dia kembali menarikku masuk tanpa persetujuanku? Pada saat Ravindra sedang menikmati ciuman ini, Isabel langsung mendorongnya dan pergi.
Ravindra menjadi senang melihat wajah Isabel yang merah. Dia seharusnya tidak marah lagi, bukan? Malam ini aku bisa tidur dengan dia, bukan? Ravindra sangat senang. Ia melepaskan Isabel dan amarahnya hilang seketika. Mereka berdua kembali ke ruang tamu. Wajah Isabel merah. Ravindra terlihat senang. Begitu banyak makanan yang indah dan enak menarik perhatian mereka semua. Isabel sangat terpesona melihat hidangan itu. Ini semua adalah makanan yang mengandung suplemen. Berdasarkan kesehatan setiap tamu membuat suplemen yang tepat. Karena Isabel sedang hamil, ditambah penguat janin. Raisa ditambahkan obat pencernaan. Ravindra dan Vincent setiap hari bekerja dengan keras, maka dari itu ditambah suplemen agar tetap sehat. Makanan ini enak dan bermanfaat bagi tubuh setiap orang. Mereka memasak makanan ini dengan sepenuh hati. Isabel makan sambil menganggukkan kepala. Melihat Isabel yang sangat senang, Ravindra yang jarang makan di luar juga ikut makan cukup banyak. "Nyonya, apakah ini buatan Anda?" Isabel bertanya dengan mata berbinar-binar. "Hanya makanan kamu yang aku buat," Nyonya menjawab sambil tersenyum. "Aku tidak tenang jika orang lain memasak makanan kamu, maka dari itu aku memasaknya." Mendengar jawaban Nyonya, Ravindra sangat senang. Sangat baik karena perhatiannya kepada Isabel. Sementara tidak perlu membeli aset mereka. Saat itu ada pelayan mengantarkan bubur. Nyonya berikan kepada Isabel. "Ayo coba, ini adalah bubur penguat janin yang dimakan oleh permaisuri pada zaman dinasti Qing. Sayang sekali, pada saat aku hamil, kalau tidak, apa yang sedang aku katakan? Ini adalah bubur yang dibuatkan khusus untuk kamu. Jika sering memakannya akan menambah kekuatan tubuh. Bukan hanya kamu dan anakmu. Tetapi, setelah melahirkan, kamu juga akan semakin cepat pulih." Nyonya melihat dia dengan penuh kasih. Dia selalu menganggap Isabel adalah Sasa. Setelah Isabel memakan bubur, Nyonya meminta pelayan membawakan makanan yang enak lagi. Melihat Nyonya tidak makan, hanya terus-menerus menyuruhnya makan, Isabel menjadi semakin sungkan. "Nyonya Yun, jangan seperti ini. Aku bisa melakukannya sendiri," Isabel berkata dengan tidak berdaya. "Kalau Anda seperti ini, saya jadi sungkan untuk memakannya." Nyonya Yun baru sadar apa yang dia lakukan. Dia menghentikan sumpit di tangannya dan berkata, "Baik-baik, ayo semuanya, jangan sungkan untuk memakannya." Setelah makan siang, Ravindra membawa Isabel pulang untuk beristirahat. Isabel merasa kalau dia tetap di sini, tidak tahu pelayanan seperti apa yang akan diberikan kepadanya. Dia sudah bekerja keras di keluarga Hosashi selama 23 tahun. Tiba-tiba saja dimanja. Merasa sudah menggunakan kasih sayang Sasa, dia merasa tidak tenang. Maka dari itu, setelah Isabel selesai makan siang, dia berpamitan. Tiba-tiba pada saat mau pulang, dia diberikan banyak makanan untuk dibawa pulang. Semuanya makanan kesukaan Isabel dan Raisa. Sampai di villa, party itu sudah hampir selesai. Semuanya sudah mabuk parah. Isabel masuk ke kamar. Sebelum dia sempat mengganti sandal, dia mendengar suara Ravindra.
Raisa, aku sudah bilang dengan Noel. Kamar sebelah dirapikan untuk kamu. Kamu pindah saja. Isabel sedang tidak sehat. Aku akan menjaganya. Tunggu. Dia bilang apa? Dia mau menjagaku. Apakah dia mau membawa Rahel ke kamar ini dan bermesraan di sini? Isabel membalikkan badan dan melihat Ravindra berdiri di depan pintu, melarang Raisa masuk. Raisa berkata, "Baik, aku di sebelah saja. Yang pasti aku harus tinggal di samping kamar bosku." Raisa juga merasa hari ini Ravindra sedikit tidak normal. Biarkan mereka berbicara berdua. Isabel baru saja mengelap tangannya, bersiap-siap pergi. Tidak disangka dia menabrak dan masuk ke pelukannya. Sudah tidak sabar untuk dipeluk. Ravindra tersenyum nakal. Isabel tidak bisa menghindar. Isabel ingin mendorong Ravindra, tetapi dia kurang bertenaga. Mendengar Ravindra berbicara dengan pelan di samping telinganya. Sudah tidak marah, bukan? Tidak marah? Apa maksudnya? Dia tidak marah. Hanya saja mengerti posisiku. Malam itu, Rahel benar-benar sakit. Aku bukan sengaja tidak tepatin janji. Ravindra berusaha menjelaskan. Dia merasa penjelasannya sudah cukup. Isabel pasti tidak marah lagi. Tetapi Isabel selalu merasa pola pikir Ravindra berbeda dengan dia. Dia tidak bisa menjelaskan dan dia tidak sedang marah. Hanya peduli saja bisa marah. Kalau tidak peduli, mana mungkin bisa marah? Sekarang, dia kembali dan menjelaskan kepada dirinya. Baiklah, aku tanya kamu. Apa sebenarnya aku bagi kamu? Apa kamu pernah menganggap aku seperti istri kamu? Setelah dipertimbangkan, Isabel memutuskan untuk bertanya dengan jelas. Jika kamu mengatakan kamu mencintaiku, aku akan menerima permintaan maaf kamu. Kalau kamu bilang tidak mencintaiku, biarkan aku pergi. Ravindra tidak menyangka Isabel menanyakan pertanyaan seperti ini. Apa perlu dijelaskan? Isabel adalah milikku. Tentu saja aku harus menjaganya. Apakah perlu menjawab pertanyaan seperti ini? Ravindra mengingat perkataan Nando. Pada saat wanita merasa tidak tenang, akan menanyakan pertanyaan mencintai dia atau tidak. Apakah Isabel merasa tidak aman? Ravindra berpikir sejenak dan berkata, "Omong kosong, tentu saja aku tidak." Sebelum dia selesai berbicara, HP-nya berbunyi. Ravindra mengeluarkan HP-nya dan berkata kepada Isabel, "Aku angkat telepon sebentar." Isabel merasa kecewa dan tersenyum dingin. Apa yang baru saja dia katakan? Dia tentu saja tidak. Tidak apa? Apakah dia tidak mencintaiku? Benar, mana mungkin dia mencintaiku? Tubuhku tidak sebagus Jennifer, tidak secantik Rahel. Orang terhormat seperti Ravindra, mana mungkin mencintainya? Jangan salah paham lagi. Tapi terima kasih atas kejujuran kamu. Ravindra, aku akan melakukan yang terbaik sebagai orang istri. Akan menjaga martabat kamu. Aku akan menjaga semua rahasia kamu di depan media. Isabel menenangkan dirinya meninggalkan toilet dan melihat Ravindra pergi dengan terburu-buru. Dia mengangkat telepon dari siapa?
pergi dengan begitu terburu-buru. Apakah Rahel? Benar, dia adalah satu-satunya wanita yang dicintainya. Isabel keluar dari pintu dan melihat Nando, seperti ingin mengatakan sesuatu kepadanya. Kenapa? Isabel bertanya dengan rasa ingin tahu. Apa yang sedang terjadi? Ya, Nando menjawab dengan hormat. Tadi ada suatu undangan, kata direktur, terserah Nyonya mau ikut atau tidak. Undangan? Undangan apa? Isabel membuka undangan yang diberikan oleh Nando. Isabel bingung. Kenapa mengundang aku? Bukankah mereka seharusnya mengundang Ravindra? Nando menjawab. Kata direktur, Nyonya adalah istri dari direktur Kitadara Finance Group. Sudah seharusnya mengikuti banyak acara. Tetapi Nyonya sedang hamil. Maka dari itu terserah Nyonya mau pergi atau tidak. Isabel semakin tidak mengerti Ravindra. Kalau dia mengikuti banyak undangan, maka dia sebagai istri dari direktur Kitadara Finance Group akan tetap bertahan. Kalau mereka berpisah, bukankah akan mempengaruhi perusahaan? Bukankah Ravindra seharusnya mengajak Rahel? Bab 159. Dia tidak menyuruh Rahel melainkan menyuruh dia. Untuk apa? Apakah dia tidak ingin bercerai? Setelah memikirkan ada kemungkinan ini, hati Isabel berdetak semakin kencang. Tetapi setelah itu, Isabel menghilangkan kemungkinan ini. Ravindra sudah mengatakan dia tidak memperdulikan dia. Mengapa? Isabel menjawab Nando. Akan aku pertimbangkan dulu. Sekarang aku sedikit lelah. Aku mau istirahat. Baik, Nyonya. Nando segera membalikkan badan. Nando baru saja merencana pergi. Dia tiba-tiba terdiam dan berkata kepada Isabel, Nyonya, ada sesuatu yang akan aku tidak tahu apakah harus dikatakan atau tidak. Isabel tersenyum dan berkata, bukan pertama kalinya kita bertemu. Kalau ada apa-apa katakan saja. Direktur sangat peduli dengan Nyonya. Tetapi dia bukan orang yang bisa mengatakan isi hatinya. Maka dari itu, sering terjadi kesalahpahaman. Nando melanjutkan, aku harap Nyonya jangan marah terhadap kata-kataku hari ini. Isabel terkejut. Nando, sudah berapa lama kamu bekerja kepada Ravindra? Isabel bertanya. 5 tahun. Nando menjawab dengan jujur. Jika lebih jelasnya seharusnya 10 tahun. Sejak aku lulus kuliah, aku sudah bekerja dengan dia. Setelah itu aku kuliah S2 dan S3 juga karena bantuan direktur. Isabel terkejut. Kamu lulusan S3? Nando menjawab. Benar, pendidikan kami yang paling rendah adalah S2. Asisten Nyonya saja dia lulusan S2 jurusan Ekonomi Beijing University. Apa? Dia lulusan S2? Jurusan Ekonomi Beijing University? Tiba-tiba dia merasa sedikit tidak enak. Tiba-tiba mengingat kemampuan membedakan teh Ravindra pada saat di rumah keluarga Yun. Dan bertanya kepada Nando, bagaimana dengan Ravindra? Pendidikan terakhirnya apa? Nando tersenyum.
Direktur mendapat 2 gelar doktor di Stanford University, menguasai bahasa Inggris, Jerman, Jepang, Korea, Prancis, Itali, Rusia, dan Arab, dan juga masih bisa banyak bahasa daerah. Dia juga pernah menjadi petinju andal, bisa karate, dan banyak bela diri lainnya. Dia juga pernah meraih juara lomba tembak. Isabel menjadi sangat merasa bersalah. Apakah pria itu sehebat itu? Nando melanjutkan. Direktur sebenarnya sangat ingin bersikap baik kepada Nyonya. Setelah selesai mengatakan ini, Nando melanjutkan. Nyonya jangan marah jika aku mengatakan ini. Tidak seharusnya aku mengatakan ini. Isabel melambaikan tangannya. Dia tidak ada rencana menyalahkan Nando. Dia hanya sangat terkejut. Sudah, aku tahu. Kamu boleh pergi. Isabel menyuruh Nando pergi dan dia baru benar-benar sadar. Ravindra sehebat itu. Dia lulusan university yang terkenal dan banyak talenta. Pandangan Isabel terhadap Ravindra benar-benar berubah. Ternyata dia tidak terlalu brengsek. Isabel memang sedikit lelah. Dia berbaring sebentar dan langsung ketiduran. Dalam mimpinya, dia merasa didekati oleh kantong hangat yang besar, dan tanpa sadar dia memeluk kantong besar itu. Sangat nyaman. Ravindra melihat Isabel bergerak di dalam pelukannya, melihat wajah kecilnya yang tertidur pulas. Ravindra membelai rambutnya yang berantakan dan mencium keningnya. Ternyata tidur di sampingnya membuat dia merasa tenang. Horden jendela tidak tertutup rapat. Rahel yang berada di depan jendela melihat semua itu. Rahel meneteskan air mata dan menggigit bibirnya dengan keras. Dengan susah payah dia menjaga hubungan dengan Ravindra agar tetap dekat. Mengapa Ravindra tetap menjauh darinya? Maria berdiri di sampingnya, menepuk punggungnya dan menghiburnya. Rahel, untuk apa kamu melakukan semua ini? Rahel langsung memeluk Maria dan menangis dengan kencang. Aku harus bagaimana? Orang yang aku sukai hanya dia. Aku tidak menyukai pria lain selain dia. Karena pernah berpacaran dengan Ravindra, pria lain sama sekali tidak baik. Aku tidak bisa tanpa dia. Kalau begitu, mengapa dulu kamu meninggalkan dia? Maria bertanya dengan tidak mengerti. Dulu kalian saling mencintai. Keluarga kalian juga menyetujui hubungan kalian. Mengapa kalian berpisah? Pertanyaan ini membuat ekspresi Rahel berubah. Bukan hanya satu orang yang pernah menanyakan pertanyaan ini, tetapi dia tidak pernah menjawabnya. Mungkin juga dia tidak berani menjawab. Dia takut kalau dia mengatakan apa yang terjadi, maka dia sudah berakhir. Maria melihat ekspresi Rahel dan berkata, "Sudahlah, aku juga tidak mau bertanya lagi. Kamu atur saja, sebagai teman, aku juga tidak tahu bagaimana cara menasehati kamu. Intinya, aku akan berusaha membuat kalian dekat kembali. Apa yang harus dilakukan selanjutnya? Kamu atur saja." Rahel menunggukkan kepala dengan wajah pucat pergi bersama Maria. Pada saat Isabel bangun sudah jam 4. Tidurnya sangat pulas. Oh ya, kantong tidur besar yang dia peluk. Dia mengangkat kepalanya dan melihat wajah tampan itu. Ravindra yang tertidur terlihat sangat hangat. Wajah tampan yang sempurna, hidung yang mancung, bibir yang tipis sangat sempurna.
ketampanan yang sempurna. Isabel melihat telinganya, telinga yang sangat indah. Dia memegang daun telinganya, sangat lembut. Isabel juga tidak tahu kenapa tiba-tiba ingin menggigitnya. Isabel melepaskan Ravindra dan melihat undangan di atas meja. Teringat perkataan Ravindra. Ravindra berkata, dia adalah istri dari Direktur Kitadara Finance Group. Sangat biasa menghadiri undangan seperti ini. Lagi pula dia tidak ada kerjaan, lebih baik ke sana saja. Isabel memilih salah satu undangan dan menelpon Nando, memberitahukan dia akan pergi. Setelah itu, Isabel masuk ke kamar mandi dan berdandan. Isabel tidak tahu, pada saat dia pergi dari tempat tidur, orang di tempat tidur sudah membuka matanya. Isabel menyukai wajahnya. Ini membuat dia senang. Sepertinya dia sudah lupa bahwa pernah ada yang memuji wajahnya lebih cantik dari perempuan. Dia masih mengira ini adalah hal yang memalukan. Sekarang Isabel menyukai wajahnya. Tiba-tiba dia merasa jika dia bisa lebih tampan pasti akan lebih baik. Setelah mengganti baju dan berdandan, dia membawa asisten dan beberapa petugas keamanan. Di perjalanan, asistennya menjelaskan beberapa aturan pergi mengikuti undangan semacam ini. Pantas saja Ravindra menyuruhnya menjadi asisten Isabel. Dia mengerti banyak hal dan bisa menangani banyak hal. Asistennya melanjutkan, Nyonya, jujur saja, undangan hari ini, kamu ingin apapun lakukan saja. Tidak perlu mempertimbangkan pendapat orang lain. Jujur saja, kamu adalah orang yang paling dihormati. Tuan rumah saja sangat mementingkan kamu, apalagi orang lain. Semua orang ini adalah orang yang memerlukan direktur. Direktur sudah bilang, kalau ada yang Nyonya anggap tidak baik, boleh langsung pergi. Ada direktur yang akan selalu menjagamu. Isabel bingung. Dia kurang mengerti tentang semua ini. Pesta yang dia ikuti selama ini selalu mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Semua pesta itu, dia menjadi peran yang tidak penting. Bahkan tidak perlu memperkenalkan diri. Semua orang tahu dia datang mendamping Ravindra, tetapi jarang yang tahu dia adalah istri dari Direktur Ravindra. Tetapi pesta kali ini berbeda. Dia datang sebagai istri dari Ravindra. Tidak bisa seperti pesta sebelumnya makan sepuasnya di tempat tersembunyi. Di sepanjang jalan, asistennya memberitahukan apa yang harus diperhatikan. Sampai di tempatnya, ternyata setelah Isabel turun dari mobil, melihat banyak sekali orang di depan pintu dan memberi salam kepadanya. Pantasan saja asistennya berkata dia yang paling terhormat. Perkataan ini benar. Wali kota saja berdiri dan memberi hormat kepadanya, apalagi orang lain. Isabel tersenyum sambil berkata, apakah aku datang terlambat? Maaf membuat kalian menunggu. Tuan rumah hari ini adalah istri pembisnis properti dalam kota. Dia berkata dengan ramah. Tidak, mereka juga baru sampai. Mendengar Nyonya akan datang, mereka datang dan ingin bertemu dengan Nyonya yang cantik bagaikan Dewi dari Kayangan. Isabel tersenyum. Cantik bagaikan Dewi dari Kayangan. Kata ini lebih cocok untuk Sasa, bukan dia. Isabel diundang masuk ke dalam.
Ternyata Isabel duduk di kursi yang paling terhormat. Semua melihat dia dan memujinya. Isabel berkata dalam hati, ternyata orang yang kaya dan terhormat mempunyai perlakuan khusus. Selain itu, seorang wanita yang memakai gaun warna merah berkata, "Nyonya Ravindra, apa hubungan Anda dengan keluarga Yun?"